Jadi memang, kondisi zaman sekarang ini yang seperti tadi diceritakan ya, eee, Mhm. sebenarnya, eee, Islam ini menjaga diri kita dari, keterperosokan yang lebih jauh ataupun kita akan mendapatkan akibat buruk yang lebih jauh. Sehingga dari Mmm. sejak awal, Allah ini kalau di dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu ini jangan berdekat-dekat kepada zina, karena zina itu adalah fahisyah, adalah kejian ya, dan jalan yang buruk. Jadi, dari berdekat-dekat saja kan tidak dibolehkan. Jadi, eee, sebaik mungkin, ya sebaik mungkin kita harus menghindar hal-hal yang akan menimbulkan akibat yang buruk. Karena memang, eee, syaitan itu akan menggoda manusia itu dari satu langkah ke langkah yang lainnya. Maka Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu kana lakum aduwwun mubina." Kamu jangan mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Allah katakan jangan ikuti syaitan, tapi langkah-langkahnya. Kenapa kok Allah katakan khutuwat? Memang syaitan itu kalau menggoda kepada manusia, menjerumuskan kepada kehinaan dan kehancuran, itu selangkah demi selangkah. Mhm. Ya, jadi, eee, sebaik mungkinlah, eee, apalagi kita sudah tahu akibat yang sudah terjadi di sana-sana karena terjadinya perceraian, pergagadahan, dengan keluarga akibat tadi itu si orang laki-laki mengelek kepada perempuan, ya, dan perempuan mengelek kepada laki-laki, kemudian men-follow dan mengikuti terus apa yang terjadi di situ, ya. Lama-lama nanti chatting, terus suka-suka dalam chatting, sampai sebenarnya chatting secara pribadi, tidak secara umum. Setelah chatting secara pribadi, nanti dia akan mengungkapkan permasalahan rumah tangganya secara pribadi. Kemudian perempuan itu merasa nyaman dengan laki-laki itu karena diterima dengan baik dan mendapatkan solusi. Jatuhlah hati itu perempuan, padahal perempuan itu punya suami gitu kan. Akhirnya terjadilah pelan-pelan dia tidak lagi cinta pada suami itu, tidak mau lagi hubungan baik dengan suami, tapi cinta kepada yang lain. Dan itu juga terjadi kepada laki-laki. Ah, hal-hal yang macam-macam ini kita harus sebagus mungkin ya, sejauh mungkin kita hindari, kita hindari. Kembali lagi bahwa kita bersosial media ini atau media sosial ini kita lakukan demi untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, demi untuk mendapatkan sebuah ketenangan, demi untuk mendapatkan sebuah hiburan. Kalau yang seperti itu, tapi akibatnya malah justru kegaduhan dengan istri, dengan suami, kegaduhan dengan ibu, dengan bapak, dengan kawan. Jadi tujuan yang semula untuk bahagia justru malah menimbulkan bahaya. Nah, jadi tidak sesuai lagi dengan tujuan kita. Maka kalau karena tidak sesuai dengan tujuan kita, ya sejauh mana kita boleh menggunakan media sosial untuk hal-hal yang sampai tidak menimbulkan itu. Mhm. Kita harus hati-hati, eee, karena terlalu bebasnya dari dalam sosial media itu. Eee, saya sarankan macam itulah. Sosial media kita gunakan untuk media kita berdakwah, media kita untuk memberi nasihat kepada orang lain, media kita untuk, mencari informasi yang benar, mencari ilmu yang baik ya, ataupun mendapatkan berita, news yang baik, yang manfaat. Kemudian juga apabila ada berita atau news yang kira-kira tidak ada manfaatnya atau yang tidak pasti kebenarannya,
jangan sampai kita share kepada yang lain-lainnya, yang nanti akhirnya kita ikut menyebar leluaskan kepada sesuatu yang tidak benar. Jadi setakat itulah di dalam kita menggunakan sosial media ini. Jadi seperti kita ini pergi ke mall ya, atau ke supermarket, di situ banyak sekali dijajakan berbagai macam hal, maka masuklah ke situ, tapi pilih yang baik-baik. Pilih yang tidak membahayakan kesehatan, pilih yang tidak membahayakan pikiran, akal kita. Ya, macam itulah. Di sosial media juga macam kita di market yang begitu luas. Kita harus pandai memilih-milih yang baik-baik. Gitu. Jangan terlena kepada hal yang justru apa yang menjadi tujuan kita tidak kesampaian. Pengen bahagia malah susah. Kepingin mendapatkan kenikmatan malah petaka. Ya kan? Kita mendapatkan ridha Allah malah kita membuat kita dibenci sama Allah. Macam itu.